Saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi 7 Agustus 2025, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Hari ini kita mendengar Injil berkisah tentang pengakuan Petrus. Ada 3 episode penting dalam pengakuan Petrus ini adalah episode pertama ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Dan Petrus dalam pengenalan secara pribadi menjawab dengan sangat tegas, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Episode yang kedua menampilkan bahwa dengan pengenalan Petrus akan Yesus yang begitu mendalam, Yesus memberikan tugas perutusan, menyerahkan kunci kerajaan surga, dan mengatakan, "Engkau Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku." Episode ketiga ditampilkan kepada kita bahwa ketika Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, dan Yesus memberitakan tentang penderitaan dan kematiannya yang tidak masuk dalam alam pikiran dari seorang Petrus, karena Yesus adalah Mesias, Putra Allah, dan harus menderita dan mati. Dan Petrus mengatakan, "Sekali-kali hal itu tidak akan terjadi padamu, Guru." Tetapi pada poin itulah, pada titik itulah, Yesus menegur Petrus dengan sangat keras, "Penyalah engkau iblis." Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil ini sangat inspiratif untuk menggambarkan kepada kita bahwa proses pengenalan kita, proses perjumpaan kita dengan Yesus, pengalaman pribadi kita dengan Yesus tentu berbeda-beda. Ketika kita mengenali Yesus secara pribadi, sama seperti Petrus, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah." Pertanyaan Yesus, "Siapakah aku ini?" menurut kita masing-masing tentu dengan jawaban yang berbeda. Bisa jadi pengenalan kita akan Yesus, kita bisa mengatakan, "Dia adalah penyembuh." Atau kita bisa juga mengatakan, "Dialah yang mengampuni dosa-dosaku." Atau kita juga bisa mengatakan bahwa Dia adalah orang yang mencintaiku. Atau bisa jadi kita mengatakan bahwa Yesus adalah teman perjalanan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pengenalan kita yang berbeda dan mendalam akan Yesus Kristus itu mengandaikan bahwa kita memiliki perjumpaan pribadi dengan Dia. Dalam keadaan tertentu, dalam peristiwa tertentu, dalam pengalaman tertentu, mungkin kita merasa kehilangan Kristus dalam hidup kita, atau kita merasa jauh dari Dia. Maka pada kesempatan ini pertanyaan, apakah engkau mengenal aku atau siapakah aku menurut engkau, adalah ajakan bagi kita, sebuah ajakan dari Yesus bagi kita untuk terus membaharui perjumpaan kita dengan Dia. Yesus mengajak kita untuk benar-benar mengalami bahwa Dia ada di sekitar kita. Membaharui perjumpaan kita dengan Dia bukan tentang kita bertemu muka dengan Yesus, tapi Yesus mengajak kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Membaharui perjumpaan kita dengan Yesus berarti kita berusaha untuk menemukan dalam hati kita sebuah belas kasih bagi sesama. Bukan tentang Mesias, Putra Allah, tetapi Yesus yang hidup di dalam diriku, dan Yesus yang hidup di dalam diriku membantu aku, mendorong, membuat aku untuk memiliki perasaan yang amat kuat untuk menjadikan sesama adalah bagian dari diriku. Belas kasih kita itulah yang menjadi tanda bahwa kita membaharui perjumpaan kita dengan Yesus. Atau apapun itu. Di lain pihak, ketika kita mengenal Yesus, Yesus juga memberi perutusan kepada kita. Bila kita melihat orang sakit, maka Yesus memberi kesempatan kepada kita, pergilah dan kunjungilah. Bila kita berjumpa dengan orang miskin, Yesus mengatakan, berilah mereka makan ketika mereka lapar. Atau ketika kita berjumpa dengan orang yang sedang sakit, atau mereka yang tinggal di dalam penjara, Yesus mengatakan, lawatilah mereka. Atau kita berjumpa dengan orang yang tidak memiliki pakaian, Tuhan mengatakan, berilah mereka pakaian. Perjumpaan dengan Kristus harus membawa kita pada sebuah gerak batin, perubahan, perutusan untuk bisa membuktikan secara nyata belas kasih kita pada orang lain. Di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Itu sabda Yesus bagi Petrus. Hal yang sama juga berlaku bagi kita
di atas kehidupan dan dasar iman kita yang meyakini Kristus sebagai penyelamat, Tuhan mengajak kita untuk membangun keluarga kita, membangun komunitas kita, membangun gereja kita dengan belas kasih. Episode yang ketiga, seringkali juga kita berusaha untuk melihat Yesus sebagai manusia super yang tidak bisa mati, tidak bisa mengalami kesakitan. Tetapi Yesus justru menunjuk kepada kita dan memberitakan kepada Petrus dalam Injil itu, aku juga akan menderita dan aku juga akan mati. Yesus mengajak kita masuk dalam sebuah permenungan pribadi yang sangat mendalam, bahwa perjumpaan kita secara pribadi dengan Dia menuju kepada perutusan kita, dan perutusan itu mengandung risiko salib dan penderitaan. Yesus mengajak kita untuk masuk dan melihat serta menyaksikan dan mengalami bahwa penderitaan, kematian adalah cara kita bertumbuh kembali di dalam iman. Benih yang jatuh, dia harus mati agar bisa menumbuhkan tunas yang baru. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman Petrus juga menjadi pengalaman kita. Seringkali kita tidak mampu menerima pengalaman kepahitan, penderitaan, dan kita ingin hidup dalam sebuah pengalaman yang menyadarkan kita tentang Yesus sebagai manusia super, tanpa kita melihat bahwa di balik Yesus yang Maha Rahim, Yesus yang berkuasa, ada sisi kemanusiaan Yesus yang menunjuk kepada kita, marilah kita ikut dalam penderitaan. Marilah kita ikut dalam salib, karena salib dan penderitaan membantu kita menuju kepada kemuliaan kebangkitan. Saudara-saudariku yang terkasih, di akhir dari renungan ini saya mengajak kita untuk membaharui perjumpaan kita dengan Kristus, membawa sukacita kita kepada dunia, menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang terutus, dan mengingat bahwa orang-orang terutus, kita diingatkan tentang resiko kemuridan kita, salib dan penderitaan yang harus kita lewati, karena di ujung salib dan penderitaan ada kemuliaan salib yang membantu kita menjadi saksi bahwa Kristus yang hidup di dalam diriku akan berdampak dan membawa pengaruh yang besar bagi orang-orang di sekitarku, karena aku telah menjadikan diriku sebagai pengikutnya yang setia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.